Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, semoga Anda dalam keadaan sehat dimanapun Anda berada. Senang sekali Sapaca dapat kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Rizka Devi. Kali ini kita akan bahas terkait dengan dari kerusakan ke pemulihan ekosistem Lauser. Nah saudara, kali ini kita akan mengulas bagaimana kemudian tingkat kerusakan, dampak, serta upaya pemulihan dan juga peran pemerintah dalam menjaga hutan, satwa, dan sumber air. Sementara untuk mengetahui terkait dengan isu lingkungan dan kerusakan hutan Lauser, sudah hadir di studio Kompas TV Aceh, Direktur Konservasi Yayasan Ekosistem Lestari, Bapak M. Yakub Ishadami. Bapak, Assalamualaikum, Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam, warahmatullahi, selamat pagi. Bapak, terima kasih sudah hadir di studio Kompas TV. Gimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Pak ini kalau kita bicara sebenarnya bagaimana kemudian prediksi begitu ataupun peringatan dini terkait dengan potensi kerusakan ini. Sebenarnya ya, YEL itu apakah memang sudah punya prediksi atau peringatan dini atau seperti apa Pak cara membacanya? Ya, kita mulai dari historical ya. Jadi YEL ini lembaga konservasi mitra Kementerian Kehutanan, khusus core bisnis kami adalah konservasi orang hutan di landscape Sumatera, ada di Aceh dan Sumatera Utara, untuk 2 spesies orang hutan Sumatera dan orang hutan Tapanuli. Di samping itu kita juga terkait dengan engagement dengan stakeholder, banyak dimensi yang kita support, ujungnya penguatan konservasi orang hutan, termasuk landscape, termasuk pemberdayaan ekonomi. Nah, terkait dengan yang kita bicarakan hari ini adalah landscape ekosistem Lauser yang kita kenal dengan luasan lebih kurang hampir 2,5 juta hektar. Ini menarik karena tidak hanya karena status pengakuan sampai ke internasional, tapi juga keunikan bentang alam. Satu-satunya landscape yang 4 spesies terancam punah atau jenis karismatik itu, primata besar itu ada di satwa besar itu ada di landscape ini. Ada gajah, badak, kemudian harimau dan orangutan Sumatera. Ini nggak ada di tempat lain di dunia. Dalam satu landscape ada 4-4-nya itu. Yang kedua juga landscape ini juga sudah menjadi pengakuan dunia bahwa itu salah satu keunikan dunia. Kemudian dia ditetapkan sebagai World Heritage, situs warisan dunia, kemudian juga cagar biosfer. Terlepas dari kesemua keunggulan status, kita melihat dari sisi banjir kemarin, terkait dengan historical informasinya, kita punya long term monitoring tentu saja dari berbagai sumber data, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari sumber-sumber yang dapat kita akses di dunia maya. Tentu saja sekarang banyak sekali situs-situs yang menyediakan data yang cukup akurat. Nah, tapi lebih menarik lagi, terutama mungkin kami lebih kurang baru 5 tahun di Yayasan Ekosistem Lestari, tapi sebelumnya kita sudah pernah menghitung sebenarnya. Karena kan di kaidah tata ruang di Indonesia itu ada proses scoring namanya itu, peubah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah. Dari proses-proses itu sebenarnya di pola ruang Aceh itu sudah tertera di mana saja yang daerah wajib dilindungi, berfungsi lindung, juga mana yang boleh dilaksanakan kegiatan budidaya. Sayangnya sering sekali penetapan kawasan lindung itu terjadi, ditetapkan sampai dengan kanun, tapi perwujudan ruangnya untuk kawasan lindung, khususnya kawasan lindung penyangga, khususnya penyangga sungai dalam hal ini, itu sering tidak bisa diwujudkan secara sempurna karena memang butuh biaya tinggi. Terutama kan 50 meter dari sungai kecil, 100 meter dari sungai besar. Nah, itu kalau kita lihat daerah yang paling parah terdampak kan berada di area itu. Aliran sungai. Aliran sungai gitu. Nah, harusnya sebagian besar area itu adalah fungsinya lindung. Sebagai kawasan perlindungan setempat, istilah di dalam tata ruang. Nah, kita punya data monitoring perubahan tutupan hutan jangka panjang, karena rutin kita monitoring. Tapi lagi-lagi prediksi, memang kita tidak bisa prediksi tepat kapan. Tapi kita sudah bisa membayangkan sebenarnya sejak lama kita teriak itu bahwa tata ruang Aceh harus memprioritaskan
penetapan lebih sensitif area-area yang memang sensitif terkait dengan bencana, dengan Artinya perlindungannya itu lebih fokus kepada tempat-tempat yang memang dipetakan. sudah kita pernah dari tahun 2000, malah sejak BRR kita dulu berbagai komunitas itu sudah menyarankan, sudah dituangkan juga. Kebetulan saya dulu adalah salah satu punya historical background di Aceh Green, kita sudah sampaikan, tapi sayangnya penetapan tata ruang kita saya nggak bilang tidak memasukkan, tapi mungkin sedikit sekali yang masuk dalam konteks kawasan perlindungan tadi itu. Sehingga dampak hari ini sebenarnya juga bagian dari dampak sistemik. Jadi tidak hanya karena hujan tinggi, memang di daerah rawan bencana, karena itu rawan bencana bagi Aceh itu sudah given. Terima nggak terima, kita di atas ring of fire gitu ya, di atas patahan semangku yang bergerak terus-menerus secara dinamik, sesar mikro banyak. Itu kan given, mau tak mau kita udah hidup di situ. Tapi dampak sistemik tadi kebijakan, kemudian ketidaksiapan, ini yang paling fatal justru ketidaksiapan. Jadi kalau kita lihat ketidaksiapan kita menghadapi bencana selalu berulang. Dulu tsunami alasannya kita belum pernah terjadi, tapi banjir ini kan setiap tahun di Aceh itu. Tidak secara masif seperti sekarang, tapi hampir semua das itu pernah mengalami banjir dalam paling tidak 10 tahun terakhir. Dan kalau kita lihat, kami juga punya riset yang mengaitkan antara konsentrasi sebaran penduduk miskin dengan daerah yang kena banjir berulang. Juga dia relasinya dengan di mana indikasi kehilangan hutan juga tinggi. Karena ini juga menarik untuk diteliti lebih lanjut terkait dengan itu. Saya kira itu beberapa informasi awal terkait dengan bagaimana informasi, kemudian juga tadi prediksi sebenarnya sudah bisa kita lakukan ya. Tapi sayangnya lagi-lagi kita tidak siap. Saya tidak maksud pemerintah, semua kita. Jadi ini secara sistem penanganan bencana hari ini jelas-jelas membuktikan bahwa kita tidak siap untuk menanggulangi atau menghadapi bencana banjir dan tanah longsor seperti ini. Berarti dalam artian meskipun memang seperti Bapak tadi katakan bahwa terjadinya bencana di wilayah kita ini memang karena given begitu, tapi seberapa besar dampak yang nantinya akan berpengaruh ini tentunya karena memang ada faktor-faktor ataupun indikasi yang memang mendorong hal itu begitu Pak. Sementara nanti kita akan bicara lebih jauh terkait dengan sejauh mana kemudian kerusakan ekosistem Leuser saat ini. Tetap bersama kami di Sapajah. Ya, saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan dari kerusakan ke pemulihan ekosistem Leuser bersama dengan Direktur Konservasi Yayasan Ekosistem Lestari. Nah, tadi kita sempat membahas bagaimana kemudian Bapak juga tadi sempat sebutkan gitu. Pasca bencana, tingkat kerusakan ekosistem ini terjadi perubahan tentunya, Pak. Tapi sebenarnya sejauh mana Pak tingkat kerusakan yang memang disebabkan ataupun wilayah mana yang dampaknya itu paling serius atau bentuk kerusakan paling dominan itu seperti apa, Pak? Baik, kalau kita lihat dari kerusakan yang terjadi, hampir semua isunya terfokus pada deforestasi. Tapi saya ingin melihat secara komprehensif bahwa deforestasi itu adalah faktor penguat. Ya. Kita tahu persis bertepatan waktu yang sama, pasti dinamika geologi patahan semangku bergerak terus, kemudian sesar mikronya pasti bergerak dinamik. Di saat yang sama kita ada hujan karena ada siklon senyar, di mana curah hujan informasi yang kita terima dari BMG lebih dari 700 mm selama 2 hari. Ini adalah rekod dunia. Kita membayangkan itu harusnya sudah angka bulanan atau mungkin juga tahunan di beberapa tempat lain di dunia. Itu dan diperparah
pada titik-titik yang dimana tutupan hutannya tidak lagi didominasi oleh pohon yang berakar dalam atau pohon tinggi, boleh dibilang mungkin juga hutannya juga udah hutan sekunder, apalagi daerah yang terbuka. Nah, ini menjadi titik yang sangat-sangat rentan terhadap memperparah kejadian banjir tadi itu. Sehingga bisa kita lihat misalnya hampir semua sungai yang berada di aliran yang terdampak itu berwarna kuning, kecoklatan, artinya itu bercampur liat dengan konsentrasi tinggi. Bisa evidence-nya, bisa kita lihat alat buktinya misalnya di Merdu, seberapa tinggi itu tutupan lumpur sawah di kawasan Pasai misalnya, di daerah Langkahan, das Jambuai, kemudian das Taming sendiri kalau kita lihat, kemudian ditambah dengan berapa banyak bongkahan, akar, bahkan mungkin batang kayu log yang terangkut bersamaan. Nah, ini yang menjadi menarik bahwa sebenarnya proses kerusakan kita itu, logging itu kan bukan terjadi kemarin, bukan terjadi 1 minggu sebelum badai datang, tapi itu udah bertahun-tahun sebelumnya juga kalau kita lihat dari umur. Persoalan nanti mengukur kapan terjadi sebenarnya bisa juga menggunakan carbon dating sebenarnya, sehingga kita bisa tahu berapa lama sudah kayu itu. Nah, yang menarik lagi kalau kita lihat dimensi faktor kedua di samping dari tutupan hutan, juga faktor keduanya sebenarnya adalah dimensi aliran. Kita bisa banyak lihat sungai-sungai kita itu semakin dengan kondisi normal saja, dengan pendangkalan dan penyempitan aliran sungai, itu sudah menjadikan ancamannya tambah memperparah, apalagi pada saat kejadian limpahan air yang begitu banyak kemarin itu. Sehingga dari situ kita bisa lihat sebenarnya dimensi fisik dari setiap sungai itu sudah tidak mampu lagi menampung limpasan air. Di saat yang sama juga kemampuan serapan air itu dengan hujan 700 mm per 2 hari itu nggak mungkin bisa diserap lebih dari 30%-nya. Ini menandakan bahwa dinamika cuaca sudah jauh berubah, rejim hujan juga sudah berubah, sehingga harusnya untuk mengantisipasi itu hanya satu yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan masyarakat kita. Nah, sayangnya itu juga tidak kita punya. Belajar dari tsunami misalnya, kita menyiapkan rencana kontingensi setelah kejadian. Nah, ini kejadiannya sama lagi. Kita tidak punya rencana kontingensi banjir dan tanah longsor. Artinya ketika bencana itu terjadi, kita nggak tahu mau ngapain. Ya, nggak tahu mau ngapain. Karena bisa dilihat misalnya bagaimana rumitnya koordinasi selama penanggulangan bencana. Nah, ini mungkin pembelajaran penting untuk ke depan. Termasuk untuk bencana-bencana yang lain, kita harusnya sudah punya gitu. Sehingga kedua, yang tadi itu juga secara sistemik kebijakan kita ada tata ruang, tapi tidak ada perwujudan ruang seperti tadi saya sampaikan. Misalnya sebagian besar masyarakat kita itu berada di daerah yang memang potensi terdampak dari limpasan air, baik banjir genangan maupun banjir bandang seperti sekarang itu. Kita sudah lihat bahwa itu memang daerah punya risiko, tapi kita seperti tidak berdaya, tidak melakukan apa-apa. Harusnya misalnya dimulai dengan penyiapan relokasi jangka panjang sehingga itu menjadi aman, penguatan badan sungai atau apapun itu, baik secara mitigasinya secara fisik maupun adaptasi secara kehidupan, termasuk kebijakan. Nah, ini kita masih perlu belajar dengan situasi perubahan. Saat yang sama kita harus merespon dengan memperbaiki tata kelola dari sisi pemerintahan, kemudian juga tata kelola di tingkat tapak masyarakat kita misalnya. Saya hampir tidak menemukan selain kebun sawit yang dikelola swasta atau sebagian besar yang punya logistik atau uang cukup membuat terasering di lahan. Tanaman kebun-kebun kita kalau kita lihat di Aceh Tengah, Banda Meriah, Gaya Luwes, daerah-daerah berkemiringan tinggi, itu kan penanamannya masih mengikuti arah lereng. Harusnya kan dia melintang. Sehingga ada, apalagi lebih bagus lagi kalau bisa misalnya ada terasering, sehingga tidak erosi lahan itu tidak langsung gitu. Baik. Pak, ini kalau masih kita bicara terkait dengan kerusakan, kemudian kalau kita hitung secara ekonomi, Pak, sebenarnya berapa estimasi kerugian yang memang bisa ditimbulkan, baik itu jangka pendek ataupun bahkan jangka panjang, Pak? Baik, kemarin dalam rangka kita mendukung
proses penyusunan R3P pemerintah Aceh dan kabupaten kita, CSO, kita berkolaborasi dengan beberapa UPT dan dinas terkait, kita menghitung lebih kurang dari data bersumber dari University of Maryland, itu lebih kurang 6.300-an seingat saya, angka tepatnya nanti bisa dicari lagi, hektar seluruh area yang terdampak, itu kita kerusakan hutannya, dengan total nilai kerusakan dan kerugian termasuk untuk kebutuhan pemulihannya lebih kurang 1,8 triliun. Ini kalau dikonversikan begitu? Dengan hitungannya lebih kurang sekitar 180 juta kerusakan per hektar dan hampir 100 juta lebih sedikit mungkin itu nilai kerugian. Ditambah dengan tentu saja kebutuhan pemulihan infrastruktur, prasarana-sarana dari unit-unit pemerintah. Itu belum kita bicara tentang misalnya nanti rehab kebun masyarakat, rehab lahan masyarakat. Itu baru sektor publik ya. Jadi kerusakan, kerugian. Nah, kerugiannya ini salah satunya dari sisi jasa lingkungannya. Nah, hitungan kita sekitar 280 juta per hektar. Kalau kita total lebih kurang kita akan butuh untuk pemulihan kehutanan untuk sektor hutan saja itu kita butuh sekitar lebih kurang 1,8 triliun untuk seluruh area yang terdampak kemarin. Berarti ini artinya ada gap yang sangat besar begitu antara bagaimana kemudian kerusakan hutan ini, kerusakan ekosistem ini bisa juga tentunya berdampak terhadap ekonomi masyarakat. Tentunya, pasti, kalau itu sudah pasti. Termasuk terutama kita juga belum punya data akurat misalnya sekarang tentang selain yang ada satu individu gajah yang kita temui itu, kemudian orangutan kita belum ketemu, harimau belum ketemu ya. Artinya secara fisik kita hanya ketemu satu individu itu yang mati, tapi yang secara habitat ini menjadi menarik untuk kita lihat, pasti akan terdampak dengan banyaknya misalnya kerusakan hutan yang memotong jalur jelajah mereka. Kemudian yang juga mungkin juga itu kehilangan pohon sehingga itu memotong jelajah bagi satwa yang di atas. Baik, berarti memang ada berbagai faktor yang bisa memperparah ataupun menyebabkan kerusakan ini bisa tambah parah begitu. Sementara saudara kita akan bahas selanjutnya terkait dengan bagaimana kemudian strategi pemulihan yang dapat dilakukan atau disarankan begitu. Sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Aceh. Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Aceh. Kita masih membahas terkait dengan dari kerusakan ke pemulihan ekosistem Lauser. Tadi kita sempat bicara Pak, bagaimana kemudian faktor yang bisa memperparah begitu akan adanya dampak dari bencana-bencana ataupun kerusakan lingkungan tersebut. Sementara Pak, kalau kita bicara seperti apa kemudian strategi pemulihan yang dapat dilakukan gitu untuk dapat lebih menjaga ekosistem itu seperti apa Pak? Baik, saya kira pertama yang harus dilakukan adalah melihat kembali kaedah penataan ruang. Karena secara aturan semua sudah diatur. Di mana yang harusnya ruang itu dilindungi, yang harus lindung, mana yang boleh dipakai sebagai kawasan budidaya. Itu sudah ada di tata ruang semua, tinggal itu saja sebenarnya diikuti. Nah, harapan kita karena proses tata ruang Aceh sedang berlangsung, atau mungkin juga bisa otomatis diupdate ya, atau direvisi karena itu bencana besar, untuk seluruh kabupaten kota juga. Kemudian yang kedua juga, yang paling penting sebenarnya adalah membangun kesiapan dari sisi tata kelola pemerintahannya yang tanggap bencana, perubahan iklim, itu kan sudah menjadi isu umum. Harusnya itu dengan banyaknya dukungan di tingkat provinsi terutama, harusnya itu tidak susah melakukan itu. Nah, yang masuk ke tingkat yang rumit adalah bagaimana kita memastikan pemulihan di tingkat tapak. Yang ini langsung berdampak kepada masyarakat, terutama yang terdampak. Nah, ini menjadi penting karena pertama dari sisi
setelah ada pemetaan area terdampak, kita bisa tahu sebenarnya itulah area gambaran hari ini yang di mana saja kemarin aliran air. Dan dinamika di tapak itu juga penting dipantau adalah bagaimana secepatnya harusnya kita membangun pemulihan ekonomi masyarakat. Tapi ada yang harus dicatat bahwa tidak semua bahkan sebagian besar yang terdampak parah itu sudah seharusnya direlokasi. Nah, strategi ini harusnya tergambar, yang sudah tergambar di dalam prinsip-prinsip dan strategi kebijakan R3P. Saya kebetulan ikut nyusun di itu, harusnya itu bisa dituangkan lebih operasional nanti untuk memastikan misalnya kalau bangun huntara pun harusnya kita melihat jangan sampai kita membangun huntara di tempat yang potensi terkena dampak berikutnya. Kita nggak tahu, mungkin di akhir tahun depan kita belum selesai bikin hunian tetap, masih di huntara tapi itu berada di aliran dampak banjir lagi. Nah itu kan kita mengulang kejadian yang sama. Harusnya itu sudah dihitung. Yang kedua juga daerah-daerah yang secara keseluruhan hilang terdampak kemarin, dibawa misalnya tertimbun ataupun digerus, tidak ada lagi rumah, mungkin juga tempat cari nafkah, kebun dan lain-lain. Itu harusnya pemerintah, para pihak sudah bisa mendesain tempat baru yang aman. Jadi kan semboyannya build back better and safer dan sustain gitu. Nah kalau itu semboyannya harusnya balik lagi dari tata ruang, perwujudan ruang, pengendalian ruang, dan pemanfaatan ruangnya harus sinkron gitu. Berarti dalam artian yang dibangun bukan hanya huniannya, tapi juga kembali memulihkan aktivitas masyarakatnya. Itu yang paling penting, karena supaya cepat masyarakat tidak tergantung dengan logistik bantuan, itu mereka harus bisa mandiri kan. Salah satunya sumber ekonominya harus cepat diintervensi, sehingga bisa reaktivasinya itu bisa hidup. Yang bertani bisa berkebun kembali, yang mungkin kemarin nggak sempat panen kopi, kalau di kawasan tengah itu misalnya ada komoditas yang siap panen, bisa panen lagi, sehingga bisa langsung masuk ke pasar. Nah ini kan mempercepat, tentu saja itu butuh pemulihan akses, yang itu sedang terus dikerjakan. Yang ketiga adalah, tadi itu, ada bukan dinamika, tapi ada keharusan. Kalau dia berada di daerah yang masih rawan, itu bagi pemerintah dan kita semua wajib mendorong supaya itu ada relokasi yang kalau saya bilang itu bermartabat dan berkeadilan. Itu pertama dia harus berada di daerah yang aman. Tidak lagi, jangan memindahkan ke tempat yang masih beresiko tinggi juga. Bebas dari banjir, mungkin resiko dari letusan gunung berapi atau tanah longsor. Nah itu harus kaidah menghitung itu sudah banyak ilmu dan pengetahuannya. Yang kedua juga supaya masyarakatnya yang ini juga tidak was-was dengan hak ruangnya, itu harus dipastikan tenurialnya. Misalnya dia punya rumah sebelumnya di mana, dipindahin. Itu seperti apa? Kalau memang sudah jadi sungai, mungkin diberi lahan baru. Itu harus ada kepastian hukum itu. Kemudian pemilikan lahan sebelumnya itu seperti apa? Nah, termasuk yang kalau masih lahannya masih bagus, tidak bisa untuk rumah tapi bisa dipakai untuk lahan garap, itu hak hukumnya seperti apa? Itu harus dipastikan tidak hilang dari setiap korban yang akan direlokasi. Yang berikutnya adalah jarak dari tempat sumber penghidupannya. Kalau dia tadinya misalnya ke kebun cukup jalan kaki, kalau sekarang mungkin lah karena agak jauh sedikit masih bisa dengan berkendaraan misalnya. Nah itu harus dipastikan terakses. Karena kalau tidak, kita kan membangun ketergantungan berikutnya secara ekonomi. Jadi nggak pulih dia, malah tadinya mungkin dia mandiri secara ekonomi, sekarang dia ketergantungan, harus dapat bantuan terus karena nggak bisa beraktivitas secara ekonomi. Jadi harusnya itu tahapan yang paling kunci di tingkat tapak itu adalah bagaimana pertama tadi itu menyediakan secepatnya huntara, karena sambil menunggu hunian tetap, kalau dia harus dibangun, harus direhab, harus diperbaiki. Nah ini juga menjadi saran kita, seharusnya juga prosedural regulasi kebencanaan di kita juga diupdate terus, disesuaikan dengan kebutuhan jenis bencananya, tingkat tapak, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, dan tingkat nasional. Saya kira itu secara holistik harus sama-sama kita dorong supaya semakin kecil resiko atau semakin kecil korban di masa-masa yang akan datang, bisa kita persiapkan jauh-jauh hari, karena hampir semuanya kita bisa definisikan
bencana itu akan datang, hanya tinggal menghitung kapan tepatnya, berapa skalanya. Dan seberapa besar kesiapsiagaan untuk bisa kemudian menerima artian bencana itu? Hanya dua yang bisa kita lakukan itu, membangun kesiapan dan melakukan adaptasi ya terhadap kebijakan ruang kita. Cuman itu dua yang kita bisa. Berarti dalam artian tadi pemerintah juga harus punya data yang memang bisa diakses oleh publik ataupun masyarakat untuk mengetahui dampak-dampak atau mitigasi bencana seperti apa. Kemudian tadi juga disebutkan ada update untuk tata ruangnya, kemudian juga bagaimana kemudian bisa membangun kesiapsiagaan, entah itu di pemerintahnya, kewenangan pemerintah, dan juga tentunya di masyarakatnya sendiri. Bapak, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV Aceh. Kita tadi membahas terkait dengan dari kerusakan ke pemulihan ekosistem Lausar. Saudara, demikian perbincangan kami di Sapa Aceh kali ini. Jangan lupa saksikan Sapa Aceh setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di Kompas TV Aceh. Saya Rizka Devi, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.